wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya semuanya. Sebelum hari ini MDOI hadir apa tidak? Elizabeth, LC Payawangan ada? Ibu Elizabeth. Ya. Hadir ya? Ini ada di Supriyanto. Lagi ke kamar mandi Pak, orangnya Pak. Aduh, Ada. ada ya. Nah, ya. Jadi teman-temannya ada yang nggak hadir ya satu kelas ini? Hadir semua Pak. Hadir semua ya? Oh ya, terima kasih. Ya, karena sudah tidak ada lagi yang terlambat dan hadir semua, Bapak lanjutkan. Jadi pada pertemuan pertama hari ini, sebelumnya Bapak sampaikan terlebih dahulu tentang materi kita di administrasi sistem jaringan. Jadi di materi kita hari ini terkait KD dan IPK-nya adalah masalah mengevaluasi FTP server dan mengkonfigurasi FTP server. Dan indikator pencapaiannya menjelaskan konsep FTP server, menentukan cara konfigurasi, melakukan konfigurasinya, mengujinya, dan membuat laporannya. Terkait tujuan pembelajaran nanti, Bapak harapkan kepada kalian semua, siswa-siswi yang terbaik yang ada di kelas Bapak ini, bahwa nanti kalian juga dapat menjelaskan konsep FTP server, menentukan cara konfigurasi FTP server, kemudian melakukan konfigurasi dan menguji hasil konfigurasi beserta membuat laporannya. Nah, untuk media pembelajaran kita, karena kalian sudah kelas 11 ya, karena sudah kelas 11, sudah ada laptop semua juga masing-masing, jadi juga kalian sudah siapkan beberapa hal untuk pembelajaran kita nanti, yaitu adalah Linux tadi, Linux Debian 8.5, akses internetnya juga melalui Google Classroom, WhatsApp, VirtualBox, itu aplikasi pendukung kita. Terus nanti ada file Linux, aplikasi WinSCP, dan file Zilla. Untuk yang Bapak sampaikan cukup jelas ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Ya, siap. Oke. Untuk memudahkan penjelasan Bapak akan tayangkan sebuah video. Tidak lama durasinya, hanya 7 menit saja. Silahkan kalian simak dan perhatikan pelan-pelan. Untuk melakukan pengiriman file antar komputer melalui media jaringan. Nah, jadi FTP itu singkatan dari File Transfer Protocol, baik itu nantinya mengupload ataupun mendownload. Itu untuk FTP. FTP ini menggunakan 21 pada protokol TCP. Jadi bisa tergolong ini adalah port yang paling tertua di dalam protokol TCP. Selanjutnya ini saya akan perkenalkan isi FTP yang bisa dilihat. Nah, fungsi FTP yang pertama itu melakukan proses upload halaman website ke internet melalui web server atau web hosting. Biasanya
untuk mengupload file atau berkas-berkas dokumen semua ke dalam web. Kalau kita biasanya membuat sebuah web bagi pengguna web atau perancang web ini pasti sudah mengenal untuk FTP server. Lalu berikut mampu digunakan untuk menjelajah dan mengunduh file dari sebuah situs. Ya. Lalu berikutnya mampu digunakan untuk mengirim file dengan ukuran yang besar, melakukan pengunduhan dan upload konten. Mungkin kurang lebih tadi bersama poin 1 dan 2 di atas, misalnya seperti ulasan program kuliah ke server FTP. Jadi biasanya di sebuah instansi ini melakukan perkembangan data. Ya, jadi pastinya menggunakan sebuah FTP. Dan yang berikutnya adalah melakukan pendistribusian revisi program, biasanya dilakukan oleh pengembang aplikasi, pengembang software atau perangkat guna. Ya. Jadi ini fungsi FTP kurang lebih seperti itu. Dan kita lanjutkan pada jenis FTP. Nah, jenis FTP ini ada dua. Yang pertama adalah FTP server. Nah, FTP server itu apa? Jadi seperti yang kita lihat di gambar itu, jadi ada FTP server dan FTP client. FTP server itu merupakan aplikasi yang dipasang pada perangkat server. Jadi akan memberikan komunikasi layanan, komunikasi data seperti antar jaringan, proses pengiriman data yang terjadi antara server dan klien. Lalu FTP klien sendiri di mana nanti klien ini akan bisa melakukan upload atau download file. Jadi klien inilah yang akan saling bertukar data atau saling menggunakan komunikasi data. Oke, jadi itu ada dua jenis FTP. Jadi ini kita bisa lihat di sini. Oke, yang berikut adalah metode akses FTP. Jadi metode aksesnya itu ada dua. Yang pertama user authentication login dan yang kedua itu adalah anonymous login. Nah, user authentication login ini bagaimana nanti kita menggunakan sebuah server dan nanti untuk melakukan akses kita harus memiliki username dan password yang telah didaftarkan. Lalu untuk anonymous login ini username-nya pastinya ada dan bisa kita menggunakan password atau mungkin password bawaan dari user berisa, ya seperti itu. Atau berikutnya ini adalah cara kerja FTP. Jadi cara kerja FTP bisa kita metodenya di dalam gambar ini. Jadi FTP client dan FTP server. Untuk kerja sendiri ini tahapannya berurutan, di mana kalau kita menggunakan authentication login berarti harus ada username dan password. Dengan penggunaan terdaftar di sebuah FTP server. Lalu berikutnya di mana nanti untuk sebuah user itu pengguna memiliki akses penuh untuk menyalin, memindahkan dan mengakses file yang ada di sebuah direktori FTP server. Lalu berikut alur kerjanya seperti apa? Jadi FTP server itu akan membuat permintaan dari perangkat klien. Lalu FTP klien yang sudah diinstal tadi ya navigasinya bisa pakai Mozilla, bisa menggunakan pakai Mozilla, atau yang paling ringan itu bisa kita menggunakan ini STP di komputer klien. Nanti akan menerima permintaan dari server melalui port 21
dan melakukan autentifikasi password dan username dan password. Berikutnya komputer server FTP server di sini merespon dan memberi koneksi melalui port 1042. Dan nanti komputer lain akan melakukan aktivitas download melalui port 71 dan uploadnya akan melalui port 20. Dan komputer server, ya, jadi FTP server ini akan menerima akses download port 1043 uploadnya melalui port 1045. Jadi seperti itu cara bekerja untuk FTP server. FTP server dan pastinya ada FTP client. Nah, tanpa lainnya FTP server juga tidak akan berfungsi. Ya, jadi kayaknya jadi sudah cukup ya untuk seluruh siswa. Jadi tadi sudah cukup jelas terkait masalah materi Bapak yang Bapak sampaikan masalah FTP server. Nah, jadi Bapak ingin coba tanya dulu nih sama beberapa siswa nih. Kira-kira apa pengertian FTP server? Ada yang bisa jawab nggak? Yang tadi menonton pasti bisa menjawab. Ayo Pak, jawab. Oh, silakan Mas Andi. Ya, FTP itu pengertiannya adalah transfer protokol. Protokol internet yang digunakan untuk urusan pengiriman data dari jaringan komputer, diupload dan download file yang dilakukan oleh FTP client dan FTP server. Itu jawabannya Pak. Ya, betul sekali ya Mas Andi ya. Apes dulu buat Andi temannya nih. Terima kasih. Nah, pertanyaan kedua. Siapa kira-kira yang bisa jawab nih? Apa fungsi utama dari FTP server? Ada yang bisa jawab? Saya Pak Guru. Silakan Sinaga. Saya tunggu suara kamu ini. Silakan. Pak Guru, fungsi utama dari FTP server adalah untuk melakukan pertukaran file maupun informasi antar komputer. Menariknya, fungsi ini tanpa langkah-langkah yang sulit dan sebesar apapun file yang akan dikirimkan akan tetap bisa dilakukan. Ya, betul sekali Pak Mas Irianto Sinaga ya. Jawabannya sangat tepat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Bapak harapkan dari penjelasan video singkat tadi semua siswa dan teman-teman yang lain bisa memahami terkait materinya. Nah, kemudian apakah dari paparan tadi itu ada yang masih ingin ditanyakan atau masih perlu penjelasan? Pak, saya Pak. Ya, gimana Mas? Suara Ya, saya Mas kedengaran Dwi. lah Pak. Oh ya. Oh, jelas. Mau tanya Pak, saya masih belum jelas masalah ini. Kalau FTP yang secara prakteknya itu gimana Pak? Ininya. Praktek. Oh. Nyatanya Pak. Ya. Dalam kenyataannya prakteknya FTP itu seperti apa Pak? Contohnya Pak. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi Bapak harap siswa yang lain dengarkan jawaban dari Bapak terkait pertanyaan dari temannya si Dwi tadi. Jadi seperti apa contoh dari secara nyata FTP server ini dilakukan? Oke, di pertemuan awal setelah kalian naik kelas, Bapak juga ada nyampaikan bahwa di kelas 11 ini terkait materi administrasi sistem jaringan adalah materi yang untuk kalian mengikuti langkah-langkahnya dari instalasi Linux, konfigurasi NTP, DHCP, Open DHCP server, DHCP server, termasuk instalasi FTP server. Nah, di FTP ini seperti apa contohnya? Bapak akan contohkan. Contohnya seperti ini ya. Sekolah kita itu punya website. Ini sekolah kita ya. Ini websitenya ini. Jangan lupa website kita namanya smkn1cembaga.sch.id. Nah, website ini ada karena ada hosting. Nah, untuk mengakses ke hosting, kalian cukup menambahkan /cpanel.
Mohon tunggu sebentar ya. Ini karena akses jaringannya saja. Nah, cPanel. Jadi kita Bapak akan login kan. Oke, ini adalah hosting. Jadi nanti setelah kalian naik ke kelas 12, materi ASJ kita adalah membuat hosting. Nah, hosting ini nanti kita praktek kelas 12, tapi ini hanya penjelasan terkait masalah FTP server saja ya. Jadi di dalam FTP itu Bapak akan contohkan aksesnya menggunakan aplikasi WinSCP. Sebenarnya file Zilla bisa, tapi akan lebih mudah dan lebih ringan jika menggunakan aplikasi WinSCP. Yang ini aplikasinya. Nah, ini juga sudah Bapak sampaikan di awal pertemuan pertama tadi bahwa aplikasi pendukung selain VirtualBox, selain Linux, selain file Linux juga harus ada aplikasi WinSCP yang diinstal. Nah, kita akan buka WinSCP. Oke. Di dalam WinSCP ini kita akan langsung login ya. Ini aplikasi WinSCP ini Bapak lakukan secara online. Di sini Bapak sudah simpan, sudah Bapak tes login. IP-nya adalah 180.235.148.89. Ini adalah IP yang diberikan oleh hosting. Hosting yang mana? Hosting sekolah kita, yang ini. Kalian perhatikan, ini adalah DNS-nya. DNS kita tadinya adalah domain kita. Dan ini adalah IP-nya. Nah, IP inilah yang kita masukkan ke dalam WinSCP tadi. Setelah itu, kita klik tombol login. Nah, dia akan meminta password, sama seperti di penjelasan video tadi ya, bahwa akses FTP itu harus mengautentifikasi password demi keamanan. Jadi, baru kita masukkan passwordnya. Setelah itu klik tombol OK. Nah, sekarang Bapak sudah mengakses hosting sekolah kita atau website sekolah kita melalui WinSCP. Ini adalah namanya akses FTP, File Transfer Protocol. Bapak jelaskan lagi, Bapak perjelas. Perhatikan pada bagian ini. Ini adalah laptop sekolah. Laptop Bapak, maksud Bapak, ya laptop sekolah yang Bapak pakai. Ini adalah data yang ada di laptop yang Bapak gunakan. Sedangkan di sebelah kanan, yang ini adalah data yang ada di hosting FTP servernya. Di FTP server inilah datanya. Nah, ini datanya. Bagaimana membuktikannya? Bapak bisa buktikan dengan cara mengklik file yang ada di sini. Yang ini, Bapak tinggal klik File Manager. Nah, bedanya begini. Jika Bapak harus login ke cPanel, Bapak harus satu-satu. Bapak login dulu ke sini, Bapak lari ke sini. Setelah itu Bapak masuk ke publik, Bapak pengen mengubah atau ada yang Bapak download atau yang Bapak update, Bapak harus satu-satu seperti ini. Tapi kalau dengan WinSCP, dengan menggunakan akses FTP server, kita tidak perlu langsung login ke cPanel ini, cukup menggunakan akses WinSCP. Bapak perlihatkan, Bapak buktikan pada di sini ya. Nah, jika kalian lihat, menu yang ada di sini, application ini sama, ini sama, ini sama. Yang ada di sini sama dengan yang ada di sini. Karena ini adalah akses FTP. Artinya Bapak sebagai klien mengakses FTP server hosting itu melalui aplikasi WinSCP. Nah, jadi ini praktek secara nyatanya. Ya, gimana Ahli? Sudah jelas ya Bapak sampaikan? Lumayan Pak, ada gambaran. Sudah mulai Pak. Ya. Yang lain sudah cukup jelas? Andy, gimana penjelasan Bapak cukup jelas ya? Untuk prakteknya. Ya. Oke. Lanjut setelah ini, Bapak ingin memberikan kalian tugas dulu.
Coba kalian jawab 2 soal secara mandiri saja. Bapak akan kopikan di chat ya. Ya, silakan kerjakan secara mandiri masing-masing. Bapak tanyakan yang pertama adalah bagaimana cara kerja utama FTP, yang kedua apa tujuan dari FTP server, dan coba jelaskan aja. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah ada yang selesai silakan open mic untuk menyampaikan jawabannya. Bapak tunggu kurang lebih 5 menit ya. Cukup kan? Ya, Pak. Siap, Pak. Sudah selesai langsung jawab ya Pak ya? Ya, bisa. Kalau sudah selesai langsung saja ditampilkan. Kalau sudah cacat mau Pak? Dibacakan juga boleh. Yang penting suaranya jangan sampai putus-putus ya. Yang suara jelas maksud Bapak. Oh iya Pak, ya Pak. Ada yang sudah selesai? Saya Pak, sudah selesai Pak. Oh ya, silakan Mas Andi. Silakan jawab. Saya jawab satu ya Pak ya. Oh ya, nomor 2-nya biar temanmu aja yang jawab. Silakan. Bagaimana cara kerja utama FTP? Jawabannya, untuk cara kerjanya secara umum terlebih dahulu FTP client harus meminta koneksi kepada FTP server. Jika sudah terhubung dengan FTP server, maka FTP client dapat pertukaran data seperti pindah dan unduh data. FTP dapat bekerja dalam mode aktif dan mode pasif yang menentukan bagaimana koneksi data terbentuk. Pada kedua mode, klien membuat sebuah kontrol TCP dari port N menuju FTP server port 21. Itu Pak jawaban saya Pak, nomor 1. Oh ya, bagus Mas Andi ya jawabannya sempurna sekali. Nomor 2, ada yang mau jawab? Nomor 2, ada yang mau jawab? Boleh jawab, Pak. Oh silakan. Ini sekretaris kelas ini baru dengar suaranya. Silakan Mas Willy. Ya, tapi cuma 2 Pak yang saya dapat Pak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi tadi tujuan dari FTP server itu yang saya tahu itu seperti melakukan pembagian data, kemudian menyediakan layanan implisit, remote komputer, itu Pak yang saya dapat Pak. Ya, betul. Memang seperti itu maksud dari soal nomor 2. Bagus jawabannya ya. Terima kasih. Nah, terima kasih ya untuk yang sudah menjawab 2 soal ini. Kemudian di akhir pertemuan ini Bapak harapkan ada 1 atau 2 orang mungkin bisa menyampaikan kesimpulannya dari materi yang sudah Bapak sampaikan di awal hingga akhir ini. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Saya Pak, berkesimpulan. Boleh, silakan nanti. Oke. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk mengakses data. Tiap kali kamu ingin mengunduh, atau menekan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk pemeriksaan yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada dalam direktori penyimpanan komputer. Peserta didik diberikan di sini. Oke, terima kasih Pak ya. Itu kesimpulannya Pak. Ya, terima kasih.
Makasih atas kesimpulannya, Andy ya. Jadi sesuai apa yang disampaikan Andy tadi, masalah kesimpulan materi kita sangat baik. Jadi FTP ini secara garis besar sangat penting dan harus bisa kalian kuasai di pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti setelah pertemuan hari ini, di pertemuan minggu berikutnya kita langsung mempelajari terkait instalasi dan konfigurasi FTP server. Nah, jadi nanti kalian bisa mempraktekkan apa yang sudah Bapak praktekkan seperti ini. Nah, yang di sebelah kanan adalah FTP servernya, ini server, yang di sebelah kiri sini adalah klien. Kita akses sebagai klien. Fungsinya mengunduh, kemudian mengupload, itu bagaimana Pak? Ya ini, kalian tinggal geser. Contoh, misalnya Bapak ingin memasukkan sebuah file, Bapak tinggal geser ke sini pun bisa. Bapak tinggal klik OK. Nah, ini namanya, dia melakukan pengiriman. Nah, seperti ini contohnya ya. Dan kebalikannya pun sama. Bapak tinggal klik, tarik, geser ke sebelah. Jadi ini, jadi FTP ini sangat memudahkan untuk pekerjaan untuk mereka yang selalu mengelola website. Oke, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Tapi sebelum Bapak akhiri, ya mohon maaf ya tadi pagi Bapak lupa untuk berdoa. Jadi untuk pertemuan penutup ini Bapak minta sekretaris kelas Ilis, ada mana Ilis tadi? Bapak, ya Pak, ya. Silakan saudara Ilis yang bikin doa sebelum kita akhiri pelajaran. Baik Pak, oke teman-teman, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita tutup, mari kita berdoa. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih ya untuk sekretaris. Oke, kalau begitu sampai jumpa di minggu depan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Terima kasih bagus ya. 27 menit. Ya Pak, mohon maaf Pak kalau demikian Pak. Enggak lebih malah. Enggak sampai. Baik, Enggak apa ya Pak. Ada yang sampaikan Pak Ilham? Ya, terima kasih Pak Askia. Pak Agus, terima kasih sudah berbagi tips-tipsnya hari ini. Saya mulai dari persepsi, mungkin Pak Agus belum kalau yang maaf ya kalau yang saya lihat ya Pak Agus sudah bagus, sudah mulai melakukan kelas dengan baik, absensinya sudah bagus, persepsinya masih kurang banyak. Jadi mungkin kalau saya jadi siswa pada saat di daring di kelasnya Pak Agus masih mengawang-awang, ini sebenarnya mau saya dibawa kemana, persepsinya belum ada. Video bahan ajarnya bagus, video bahan ajarnya menarik, kemudian konsepnya itu jelas. Pak Agus pakai model pembelajaran apa ya Pak Agus, kalau boleh saya tahu? Business learning Pak. Oh, business learning ya. Problem atau project ini? Problem Pak. Business learning. Panjang. Problem. Panjang. Leher panjang. Problem business learning. Iya, karena untuk prakteknya ini pasti ada permasalahan yang harus dipecahkan secara mandiri, Pak. Oh ya. Mungkin saya kurang teliti ya untuk sintaks problem based learning itu masih bukan tidak ada, mungkin melompat-lompat. Kesannya apa ya? Kesannya Pak Agus dalam membawakan materinya itu terburu-buru. Di penutup ya sempat juga tadi berdoa walaupun tertunda ya, tapi yang jelas penutupnya ada Iya, Pak. nanti saya tunggu hasil uploadan
perangkat pembelajaran dan video pembelajarannya di LMS saja ya Pak. Siap. Ya, saya kembalikan ke Pak Sikia. Baik, terima kasih banyak Pak Ilham. Ya Pak Agus, yang saya mau ini video bagus ya, video Bapak ada menampilkan juga beberapa motif ya. Jadi ada menunjukkan antara masa kecil dan masa kanan. Menarik ya, ini ya. Ya sama. Kalau dilihat ini belum artinya begini, lebih banyak yang aktif itu bapak daripada siswanya ya. Sementara pegawai informatif itu sebaiknya sebaiknya kan memang memfokuskan kepada kakak siswa ya yang belajar ya. Tadi ada yang bertanya sehingga bapak menjelaskan dengan lama. Saya kesannya bapak tua yang menjelaskan. Akhirnya waktu itu aktifan tua aku sudah saya agak sedikit menampilkan model nantinya dengan menyampaikan masalah hanya memang terlihat kasusnya masih ini kadang-kadangnya hanya saya pakai problem loh ini tapi masalahnya perlu membimbing melakukan masalah membimbing siswa menemukan masalah itu tidak dilihat ya tidak dilihat saya bagus. Ya Pak, terima kasih Pak sarannya Pak. Ya itu saja yang saya yang lainnya bagus Pak ya teman-temannya videonya ya Pak kita videonya artinya mengembangkan proses otak kanan ya dan belajar tentang di modul ya Pak belajar katanya Pak saya sedang mengomentari Pak terima kasih banyak atas penampilannya saya juga ya Pak. Terima kasih Pak.